Shalom Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @anugerah ministries. Dan apabila topik ini menjadi berkat buat Anda, jangan lupa untuk share ulang kepada sahabat atau kepada grup komunitas Anda. Tentunya mengingatkan jangan lupa untuk Anda tidak lupa subscribe di channel ini. Ada tanda lonceng sehingga pada waktu ada upload video baru Anda akan mendapatkan notifikasi yang terlebih dahulu. Ya. Apabila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugerah.net. Ya, topik yang telah kami persiapkan hari ini yaitu dengan judul The Way of the Kingdom. Topik ini akan menjadi berkat buat Anda karena akan berbicara tentang apa yang menjadi kehendak daripada surga untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Menampilkan seorang narasumber yang luar biasa sekali. Ya, ini siapa, Deb? Hoke Andrian Jasa. Ya. Ya, untuk itu pemirsa tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita simak sama-sama tayangan video klip yang berikut ini. Banyak gereja belakangan mengajarkan mengenai konsep kerajaan dalam kehidupan kekristenan. Namun, pada penerapannya ini bukanlah hal yang semudah dikatakan dan diajarkan. Hidup dalam paradigma kerajaan artinya hidup menang atas hukum dosa dan hukum maut. Hoke Andrian Jasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tahun 1990. Belajar menjadi seorang murid hari demi hari dan tahun demi tahun. Menikah di tahun 2006 hingga saat ini, bersama istri dan seorang putranya, Hoke terus mengalami pembaharuan paradigma. Saat ini, Hoke menjadi penulis buku dari The Way of the Kingdom, fasilitator jaringan gereja, dan juga merupakan praktisi entrepreneur. Pada episode kali ini, kita akan belajar bahwa kepenuhan identitas, panggilan, dan kerajaan bekerja dari dalam keluar. Penasaran dengan cicetnya? Jangan kemana-mana, tetap di Good News Program. Kemudian mendapatkan namanya direction. Meskipun belum kelihatan apa-apa. Jadi sebetulnya seperti firman Tuhan berkata, seperti apa ia berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Saudara, dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang.
Ya, proses sekalian Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami dengan topik yang pasti akan menjadi berkat buat Anda, yakni The Way of the Kingdom. Menampilkan seorang narasumber yang pasti akan menjadi berkat, yakni Hoke Andrian Jasa. Silakan, Dan. Ya, Shalom Hoke. Shalom. Ya, puji Tuhan ya bisa hadir di sini. Nah, mau berkenalan dulu sama Hoke. Ya, kalau kita berdua sih udah kenal, tapi pemirsa di rumah teman gitu. baik kita nih ya. Ya, Oke, silakan puji Tuhan. ceritakan tentang keluarga kamu, pelayanan kamu. Ya, terima kasih ya. Saya punya istri satu namanya Deborah Susilo, istri yang dari Tuhan, yang satu-satunya perempuan yang saya cintai dan satu-satunya perempuan dalam hidup saya. Dan juga anak saya laki baru satu namanya Joshua Gale Andrian Jasa. Oke, berarti nanti akan ada anak-anak yang lain dong? Diusahakan. On the way. Oke. Ya, Good. soal pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini. Ya, saat ini saya memang hamba Tuhan yang berkiprah di tubuh Kristus. Jadi saya ada di jaringan gereja Sahabat Kota, Jakarta Barat. Saya juga ada di My Home Indonesia. Dan saya memang berkeliling menyampaikan pesan yang dari Tuhan kepada seluruh gereja antar denominasi. Mantap, keren banget. Oke, langsung aja kita masuk ya. Ada yang kita mau bicarakan, yaitu The Way of the Kingdom. Yang bisa ceritakan nggak maksudnya apa nih? The Way of the Kingdom itu intinya adalah sebuah jalan kerajaan. Kan Kristus datang ke bumi membawa kerajaan, bukan membawa agama. Betul. Nah, apa sih maksudnya itu? Lah, menurut saya jalan kerajaan itu adalah sebuah berkat yang holistik. Seperti Good News di program ini, itu tidak hanya sekedar berita tentang keselamatan, tapi juga cerita tentang terobosan dalam seluruh area kehidupan kita. Ya. Nah, saya ini jadi anak Tuhan bertahun-tahun jatuh bangun, frustasi, sampai Tuhan memberikan sebuah pewahyuan yang real. Ternyata ada semuanya di Alkitab yang menetapkan bahwa seharusnya kita menang dalam segala masalah dalam kehidupan. Intinya di sana, jadi sebuah jalan kerajaan yang membuat kita menang total atas segala masalah dalam kehidupan. Ya, jadi nanti ini kita akan berbicara masalah bagaimana menyelesaikan pergumulan-pergumulan Iya, yang ada. betul. Dan Iya. kita tahu bahwa pergumulan itu ada bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk bahkan membuat kita naik Iya. lebih tinggi gitu Iya. ya. Oke, Nah, silakan. mungkin bisa dimulai dari situ. Jadi kalau misalkan ada jalan supaya kita bisa menang atas segala pergumulan yang ada. Terus pemirsa yang lagi nonton di rumah bilang, kok masalah saya tapi nggak selesai-selesai, pergumulan saya kok nggak menang-menang gitu. Jadi gimana coba? Dasar dari kenapa kita tidak bisa menang dari segala permasalahan itu adalah sesuatu yang di dalam atau mindset. Seperti Maksudnya kita, seperti apa? ya maksudnya seperti ini. Jadi kenapa presiden kita di Indonesia menyatakan revolusi mental? Ya. Karena dari situlah startnya kita bisa ngalamin perubahan. Jadi sebetulnya seperti firman Tuhan berkata, seperti apa ia berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Itu Ya. ada di Amsal 23 ayat 7. Jadi kebanyakan sebetulnya bukannya Tuhan tidak menolong, tapi manusia itu yang tidak bisa menerima pertolongan dari Tuhan. I see. Karena dia punya mindset atau sesuatu yang menghalangi dia. Jadi ini menjadi mental block gitu ya. Betul, Oke. betul. Nah, hari ini kita akan belajar nih bagaimana mematahkan Iya, mental betul. block ini. Nah, Iya, betul. tentunya kita nggak bisa lupa juga, menurut firman Tuhan kalau kita bicara tentang the way of the kingdom, identitas kita ini siapa sih semestinya? Gitu. Iya, betul. Silakan. Iya. Jadi kalau saya mau share bahwa ini sebetulnya adalah pewahyuan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 2. Iya. Yang intinya adalah bicara seperti ini. Hukum kehidupan di dalam Kristus Yesus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Seharusnya kita semua yang ada dalam Kristus Yesus merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Apakah hukum dosa itu? Hukum dosa bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Meleset dari apa? Meleset dari identitas, panggilan, dan warisan. Jadi kita nggak pernah kenal jelas siapa kita sebenarnya dalam Kristus, nggak tahu panggilan kita apa, dan bagaimana kita bisa mengelola warisan Tuhan di bumi. Sedangkan hukum maut dalam Wahyu 6 ayat 8 berkata, ada penunggang kuda hijau kuning yang bernama maut. Dia punya otoritas untuk membunuh 1/4 manusia di bumi dengan pedang, sampar, kelaparan, dan binatang buas. Pedang bicara tentang hubungan, sampar bicara sakit penyakit, kelaparan bicara keuangan, binatang buas bicara tentang pekerjaan iblis. Ya.
Ya, jadi kita akan bicara 3 hal ini ya, identitas, kemudian yang kedua tadi panggilan, kemudian yang ketiga Warisan. warisan. Ini menarik banget ya. Yes. Oke, silakan Deb. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Mau dikotorin, disiram air atau apa, dia tetap nilainya 100.000. Itu kurang lebih status sebagai anak tuh seperti itu. Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Beda sama kita yang jomblo. Lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake. Roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Anda masih menyaksikan Good News Program bersama kami di studio. Langsung saja kita kembali kepada narasumber kita, Bapak Hoke Andrian. Nah, Hoke tadi kan bilang the way of the kingdom itu tentunya beda dengan cara dunia, ya kan? Terutama yang paling utama adalah cara berpikirnya, cara berpikir kerajaan surga dengan cara berpikir dunia itu berbeda. Nah, tadi nomor 1 identitas. Apa yang harus kita ketahui tentang identitas dengan cara berpikir kerajaan surga? Ya, itu sangat menarik. Sangat menarik di Alkitab bahwa Yesus datang itu membawa kerajaan bukan agama. Nah, yang kita mungkin yang hidup di negara republik tidak perlu bahasa Perancisnya ngeh, apa bedanya kerajaan dan bukan kerajaan. Nah, kerajaan itu hanya bisa diakses dan diwarisi dan diterima itu oleh anak. Bahkan Perdana Menteri mau sebaik apa, sehebat apa, sesetia kayak apa, dia nggak pernah akan mewarisi tahtanya. Dia mentok ya hanya jadi Perdana Menteri. Betul, ya. Satu-satunya yang bisa dan berhak mewarisi semua keberadaan sang raja itu cuman anak. Nah, oleh karena itu kita semua dipanggil anak, walaupun seperti apa kita bentuknya. Jadi artinya pada waktu seseorang menerima Tuhan Yesus, identitas kita bukan jemaat nih. Betul. Apa sih, bisa dijelaskan bedanya antara jemaat dengan anak itu apa? Wah, itu sangat beda sekali. Kalau jemaat itu kita cuman sebagai member atau salah satu anggota di sebuah gereja. Tapi menurut saya, seberapa besar dia hamba Tuhan sekalipun, mau seberapa jelek dia jemaat sekalipun, tapi semua statusnya adalah anak. Itu tidak bisa diganggu gugat. Seperti uang 100.000 mau dilecek-lecek, mau dikotorin, disiram air atau apa, dia tetap nilainya 100.000. Itu kurang lebih status sebagai anak itu seperti itu. Ya. Cuman memang halangannya karena banyak anak-anak Tuhan yang diperlakukan sebagai ciptaan lama, maka dia yang menjadi bergumul dengan status dia yang baru. Diperlakukan sebagai ciptaan lama, itu maksudnya bagaimana? Nah,
anak Tuhan atau jemaat seringkali diperlakukan sebagai ciptaan lama, yaitu dia dinilai dari perbuatan dan masa lalu. Sedangkan kita semua sebagai anak adalah ciptaan baru. Tidak dinilai sebagai perbuatan dan masa lalu, tapi potensi masa depan dan potensi ilahi yang ada di dalam kita. Lalu kalau kita dikatakan dalam pengajaran The Way of the Kingdom, sebagai anak itu sikap kita menjadi seperti apa nih? Hari ini banyak sekali pelajaran ataupun tema tentang sonship. Ya. Nah, hati anak. Nah, menurut saya secara sederhana, kita harus punya hati anak. Hati anak itu apa? Percaya kalau bapaknya baik. Itu menjadi konsep yang paling mendasar. Ketika itu digoyang, semua teologi kita ke belakang, ke depan, goyang semua. Depan, belakang, goyang semua. Dasarnya hati anak yaitu percaya bahwa bapak kita baik. Amin. Jadi bapak kita baik, apalagi dia sudah memberikan hidupnya buat kita. Betul, dan betul, kemudian dia sudah betul. memberikan segala-galanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Yes, Apakah demikian? betul. Yes, Oke, betul. Kemudian? Bicara tentang identitas kayaknya memang akhir-akhir ini banyak sekali yang marak membicarakan tentang sonship. Tapi kenapa kok susah banget untuk ngehnya gitu? Apa yang membuat konsep tentang anak atau putra ini sulit untuk meresap dalam jiwa ataupun roh orang-orang Kristen? Karena kebanyakan kita masih bermental pengemis atau yatim piatu. Jadi kita nggak bisa menerima berkat itu secara utuh. Dan sebenarnya ini mendasar kepada kasih karunia dan kebenaran. Jadi kebanyakan ini berita yang sangat marak di seluruh dunia. Antara kasih karunia dan kebenaran itu suatu masalah yang sangat besar. Yang menjadi fenomenal. Padahal itu menjadi satu kesatuan mata uang. Nah, sonship itu adalah dasar identitas kita. Nanti kalau kita sudah full, kita akan bisa mengalami berkat itu secara utuh. Jadi seperti yang saya contohkan itu di kitab Roma dan di kitab Yakobus. Kitab Roma berkata bahwa dengan iman kita selamat. Tapi Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Terus terang saya sendiri dulu bingung, bertahun-tahun dengan kedua kitab itu bingung. Iya, seakan-akan berlawanan ya. Iya, betul. Betul, kemudian? Nah sekarang saya baru dapat pewahyuannya. Yaitu kitab Roma itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan kitab Yakobus bicara hubungan kita dengan manusia. Oh, jadi ada vertikal, ada horizontal. Iya, bicara konteksnya. Nah, lalu kalau kita misalnya berbicara selama kita masih ada di muka bumi ini nih. Karena kan istilahnya pada waktu kita terima Tuhan kita nggak langsung naik ke surga tuh, ya. Tetapi kita harus bekerja dengan baik. Ini ada istilah yang namanya panggilan. Nanti bisa nggak setelah break kita bicara masalah panggilan dan nanti Anda bisa jelaskan kepada kami. Ya. Nah, pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita ada yang namanya panggilan. Nah, kita akan belajar satu hal ini dan supaya setiap daripada Anda mengerti bagaimana cara mengerti panggilan yang terbaik itu. Ya, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, Anda dapat hubungi, Anda dapat berdoa bersama-sama dengan kami. Anda bisa tunjukkan atau minta bantuan doa dan konseling. Kita percaya bahwa kuasa doa itu besar sekali dan jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Aku sadar, aku mengerti tanpamu semuanya tiada berarti seperti kita menjadi terang. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara,
dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain. Menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang. Mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Dialah Tuhan, membuat semua indah pada waktunya. Yang diberikan melebihi dari yang dapat kupikirkan. Seperti bintang terangi kegelapan, demikian hidupku memuliakanmu. Seperti bintang aku kan bersinar, pancarkan cintamu dalam hidupku. Dialah Tuhan, membuat semua indah pada waktunya. Yang diberikan melebihi dari yang dapat kupikirkan. Seperti bintang terangi kegelapan, demikian hidupku memuliakanmu. Seperti bintang aku kan bersinar, pancarkan cintamu dalam hidup. Dunia ini gelap menantikan, angkat tanganmu nyalakanlah terang. Jagalah apimu agar tak padam, ingat kawan malam begitu terang. Terang bersinar, sinari kegelapan kawan, kau adalah bintang. Aku sadar, aku tahu tanpamu ku tak mampu. Tanpamu ku tak mampu. Aku sadar, aku mengerti tanpamu semuanya tiada berarti. Seperti bintang terangi kegelapan, demikian hidupku memuliakanmu. Seperti bintang aku kan bersinar, pancarkan cintamu dalam hidupku. Seperti terangi kegelapan, demikian hidupku memuliakanmu. Seperti bintang aku kan bersinar, pancarkan cintamu dalam Oke, pemirsa sekalian, baru saja kita menyaksikan satu artis rohani yang menjadi berkat buat kita. Sekarang kita kembali kepada narasumber dan ada satu tambahan narasumber yang luar biasa. Silakan, Dep. Ya, ada Pak Inggof Setiawan nih ya, sebagai penulis buku ya. Jadi ceritanya ya ghostwriter. Jadi ceritanya Pak Hoke ini menulis buku, judulnya juga The Way of the Kingdom ya, yang menjadi ghostwriternya Pak Inggof. Nah, Ya, silakan Pak Hoke. Apa yang mau dibicarakan tentang Pak Inggof ini? Ya, jadi mungkin saya adalah satu-satunya penulis buku di dunia yang menampilkan ghostwriter-nya. Karena hubungan kami sudah bukan lagi sebagai hubungan kerja, tapi sudah berubah menjadi partnership atau sahabat. Nah, seperti apa yang dirasakan, silakan Pak Inggof mungkin boleh ceritakan dikit. Oke, thank you Pak Hoke. Jadi memang awalnya Pak Hoke share bahwa dia ada kebutuhan untuk menulis buku. Nah, seperti biasa, saya biasanya mendampingi dan membantu penulisan. Tetapi dari pertemuan satu, pertemuan berikutnya, pertemuan demi pertemuan, pembicaraan kita bukan hanya soal membahas tentang penulisan buku,
Tetapi lama-kelamaan kita akhirnya membahas tentang sharing kehidupan. Membahas tentang hal-hal fenomena yang dihadapi banyak orang dan juga saya. Sehingga pewahyuan yang diterima Pak Hoke ini menjadi sesuatu yang sangat relevan. Yang saya sendiri sebagai orang awam bisa melihatnya ini bahwa ini memang menjadi sebuah kebutuhan dan jawaban bagi banyak orang. Sehingga akhirnya hubungan kita bukan sifatnya transaksional, kerja melulu, tetapi memang sebagai hubungan sebagai seorang sahabat yang saling membicarakan tentang kehidupan. Sehingga saya mendapat banyak berkat dari apa yang disampaikan Pak Hoke, sehingga akhirnya kita diskusi, mempertajam dari apa yang kita tulis ini. Saya sendiri banyak mengalami penyingkapan, sehingga paradigma lama saya itu banyak diubahkan melalui proses penulisan pertemuan. Misalnya apa aja? Bisa kasih contoh nggak Pak Inka? Paling kuat buat saya itu tentang identitas, Pak Daniel. Jadi memang satu statement yang sangat kuat, kita harus menang dari dalam. Segala sesuatunya itu dari dalam, identitas itu dari dalam keluar. Nah, saya juga sering mengalami jatuh bangun dalam kehidupan, ternyata ditentukan oleh apa yang ada di luar saya. Contoh, misalnya katakanlah dalam pelayanan. Saya membangun pelayanan saya, kelihatannya supaya orang melihat saya, kok pelayanan saya gagal ya. Sehingga akhirnya mendasarkan itu dari hal yang sifatnya di luar. Saya harus jadi pemimpin seperti A, B, C. Sehingga ketika tidak sesuai dari apa yang di luar itu, saya goyah. Tapi ketika saya ketemu identitas bahwa saya memang diterima, dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan melihat apa yang ada dalam diri saya, sehingga saya kayak secure dalam hati, sehingga segala sesuatunya itu keluar, termanifestasi. Sehingga akhirnya menjadi lebih ringan semuanya. Saya bekerja juga dari dalam hati, melayani Tuhan juga dari dalam hati, membangun hubungan juga dari dalam, sehingga hal yang di luar itu sudah tidak terlalu banyak menentukan dalamnya saya. Itu yang paling saya kuat, sehingga akhirnya ini menjadi berkat bagi saya. Jadi ada masalah-masalah, betul ada masalah, tapi ini setidaknya menyelesaikan 50% dari diri saya, karena saya sudah menang di dalam. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, pemirsa tentu ingin tahu kan juga bukunya, oleh sebab itu ikuti kuis hari ini, ya kan? Pertanyaannya adalah apakah judul dari episode kita hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya baik melalui SMS ataupun melalui email ke quiz@anugerah.net, dan kepada 5 orang pemenang kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku The Way of the Kingdom, persembahan dari Bapak Hoke Adrian Jasa bersama dengan Bapak Ingolf Setiawan. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Perjanjian baru hari ini yang kita alami, sudah tidak ada lagi dikotomi atau pemisahan antara mimbar dan di luar mimbar. Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Beda sama kita yang jomblo. Lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Roh saudara dibangkitkan dulu,
kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Masih bersama kami dalam Good News Program, kita akan belajar lebih dalam tentang the way of the kingdom. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Hoke Andrian Jasa. Nah, Bro Hoke bisa dijelaskan nih, sekarang kita mau bahas poin yang kedua, yaitu setelah mengerti identitas, maka kita harus tahu panggilan kita apa gitu ya. Nah, kira-kira konsep panggilan itu seperti apa? Apakah sama dengan tujuan hidup? Kalau menurut saya, panggilan itu adalah profesi kehidupan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan setiap hari dengan rasa senang, rasa sukacita dan tanggung jawab. Itu adalah panggilan yang sesungguhnya. Jadi di sini saya perlu menjelaskan bahwa untuk perjanjian baru hari ini yang kita alami, sudah tidak ada lagi dikotomi atau pemisahan antara mimbar dan di luar mimbar. Nah, saya, semua orang anak Tuhan itu dulu banyak terjebak. Jadi kita hanya melakukan, merasa kalau dilakukan di mimbar tuh lebih tinggi daripada yang lain. Maksudnya sekuler dan non-sekuler seperti itu. Sekuler dan non-sekuler. Ya. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu tirai bait suci terbelah jadi dua. Ya. Itu semua orang tahu, saya dulu juga tahu, tapi saya nggak tahu detailnya. Ternyata tebalnya itu ada 10 cm dan tingginya 17 meter. Itu tebalnya luar biasa, sampai kuda diikat pada masing-masing ujungnya lari, tidak bisa membuat itu terbelah. Jadi itu sangat kuat sekali. Nah, itu juga berbicara seperti ini pewahyuannya. Jadi dengan Yesus mati dan dia sebagai perwakilan kita di hadapan Bapa, maka sejak saat itu tidak ada lagi yang bisa memisahkan manusia dengan Tuhan. Apapun itu, baik itu dosa, baik itu status, apalagi tidak bisa. Jadi semua orang boleh mendekat. Intinya di sana. Nah, sedangkan kita dulu bagaimana anak Tuhan bisa mengalami berkat. Rata-rata saya lihat anak Tuhan benci sama pekerjaannya. Lah itu nggak bisa berkat turun. Gimana kita mempunyai spirit excellent kalau kita kerjain sesuatu yang kita nggak suka. Nah, saya sangat dimerdekakan dengan firman yang berkata Tuhan itu senang dengan apa yang membuat senang dirimu. Wow, itu luar biasa sekali. Itu ada di Mazmur 37 ayat 4. Lah, berarti kalau kita lagi berbicara tentang pekerjaan nih ya, tadi kan ada dikatakan ada orang-orang yang nggak suka dengan pekerjaannya. Lalu caranya bagaimana supaya kita bisa enjoy pada waktu kita bekerja untuk kita menjadi orang-orang yang excellent? Kembali kepada identitas. Jadi kita bekerja memilih profesi sesuai dengan apa yang di dalam kita. Bukan hanya demi nafkah. Mencari uang. Iya, betul. Uang itu biarpun kita perlu tapi itu sangat fana. Jadi kita perlu menemukan alasan yang di atas itu sehingga kita bisa excellent. I see, oke. Ya. Silakan. Ya. Nah, bedanya dengan tujuan hidup ada nggak? Kalau menurut saya tujuan hidup itu apa? Sukses. Sukses dalam kerajaan Allah itu berbeda dengan sukses menurut dunia. Menurut saya tujuan hidup kita itu satu, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan akhirnya. Menyenangkan hati Tuhan, karena kita semua yang di sini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kegagalan kita adalah ketika kita diberkati, kita berhenti di sana. Jadi tujuan hidup kita nggak semurah itu, cuman sekedar kita cari berkat. Tapi ada sesuatu yang beyond, jauh lebih tinggi, yang sampai kepada kekekalan. Oke, nah kalau bicara tentang panggilan, mungkin ada orang-orang yang belum tahu panggilannya itu apa. Bagaimana cara kita menemukan panggilan kita di atas muka bumi ini? Oh, itu sangat sederhana. Kita mau nggak mau harus belajar mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu bermacam-macam. Tapi yang semua orang bisa lakukan yaitu dengan mulai membaca Alkitab atau firman Tuhan. Saya sendiri perlu membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, sampai firman itu bisa bicara kepada saya secara pribadi. Sampai saya bisa merasa kangen dengan firman itu sendiri. Jadi itu menjadi sebuah person. Dan Yesus itu adalah firman yang sesungguhnya. Yohanes 1 berkata bahwa aku adalah firman.
Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan. Dan kita perlu belajar mendengar suara Tuhan sesuai dengan pesan perjanjian baru. Apa itu pesan perjanjian baru? Kita semua mendengar 3 suara sebetulnya dalam hidup ini. Pertama suara diri sendiri, yang kedua jelas suara iblis, dan yang ketiga suara Tuhan. Ya. Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan seperti yang Pak Inggof tadi alami, maka apapun masalah yang dia alami oleh manusia selesai 50%. Minimum dia akan mendapatkan namanya direction. Betul. Meskipun belum kelihatan apa-apa, masih sama, tapi dia sudah tahu directionnya. Gue mesti ngapain nih? Dan itu menurut saya udah 50% problem solve. Nah, mendengar suara Tuhan, konsepnya adalah seperti ini. Suara iblis itu pasti mengintimidasi. Saya berani ngomong, bahkan waktu dia dengar khotbah sekalipun merasa terintimidasi, itu jadi suara iblis buat orang itu. Apakah yang khotbah salah? Enggak, yang khotbah enggak salah. Yang salah hatinya kotor. Oh, Hati yang gitu. orang mendengarkan. Iya, yang mendengarkan kotor. Jadi khotbah itu dimanapun orang share firman Tuhan tujuannya satu, kebaikan. Good news. Tapi kalau yang mendengar merasa terintimidasi, berarti hatinya kotor. Tapi dia perlu cari makanan yang lain. Dia perlu cari firman yang lain, bukan yang itu. Karena itu dia terintimidasi terus. Nah itu jadi apapun bentuknya. Menurut saya itu suara iblis itu terdengar apapun bentuknya yang menjadi intimidasi. Penghakiman. Itu intinya suara iblis. Sedangkan suara diri sendiri itu yang berkanjang pada kekuatan kita dan orang. Bisa merubah nggak? Bisa, tapi sementara. Jadi kayak siklus, kayak roda. Menang, kalah, menang, kalah. Tidak bisa menang total. Kalau suara Tuhan? Kalau suara Tuhan memerdekakan. I see, oke, good. Nah masalahnya gini kan, dalam kehidupan ini kan ada yang namanya konflik. Ya. Nah konflik kehidupan ini kan istilahnya kemanapun atau dalam musim apapun kita ada, kan konflik ini selalu ada. Iya. Nah di dalam salah satu kalimat di buku Anda itu ada satu judul yaitu menang di atas konflik. Yes. Nah Pak Oke bisa nggak kasih tips kepada kita, sebenarnya bagaimana sih cara kita menang dari konflik-konflik itu? Menang dari konflik itu sederhana, yaitu ikut jalannya Tuhan. Bisa dikasih penjabarannya? Ya, jadi kalau kita dalam konflik apapun, kalau saya punya bahasa Perancis, kita berani ndelosor di depan Tuhan. Oh bahasa Perancis itu ndelosor itu bahasa Perancis ya? Karena dari jauh banget, saya dulu dari sana. Jadi ndelosor di hadapan Tuhan dengan tulus dan rela, mau ikut semua jalannya. Meskipun itu rasanya nggak enak ataupun mustahil. Nah kebanyakan orang kalau konflik, dia pengen orang yang berubah. Dianya nggak mau berubah. Kuncinya di sana. Makanya tidak mungkin ada penyelesaian. Misal contoh rumah tangga suami istri. Suami pasti ingin istri yang berubah. Istri pengen suami yang berubah. Ada satu aja dalam rumah tangga berani ndelosor di hadapan Tuhan. Rumah tangga itu ngalami pemulihan atau terobosan. Kalau dua-dua nggak pernah mau ndelosor atau tersungkur tadi itu ya, gimana? Mustahil. Saya ada kenal beberapa keluarga yang saya layani. Istrinya pengen banget suaminya berubah. Waktu saya konseling suaminya, juga suaminya kan sudah saya bilang, ini harusnya begini. Kamu ngomong gitu berapa lama sih? 19 tahun. Kenapa nggak mau belajar? Itu sudah nggak ada gunanya. Kamu nggak ganti. Karena ada pepatah bilang hanya orang gila yang menghendaki hasil yang berbeda, tapi selalu melakukan hal yang sama. Betul. Intinya di sana. Jadi Pak. suami mengharapkan istri berubah, istri mengharapkan suami berubah, tetapi dua-dua tidak pernah mengharapkan dirinya berubah. Iya betul. Oke. Itu kuncinya jadi, di sana. Jadi rupanya itu ya, menang di atas konflik itu adalah kita terlebih dahulu yang memilih untuk berubah dan bukan orang lain. Oke, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Ya kadang-kadang memang berubah itu sukar, ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada sesuatu yang konstan di muka bumi ini. Namanya adalah perubahan. Kalau kita gagal untuk berubah, maka kita akan tertinggal oleh zaman, ya. Di layar televisi Anda dapat hubungi kami. Ada nomor-nomor telepon Anda. Apabila Anda juga menyaksikan melalui YouTube channel, Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda atau pertanyaan dan dengan senang hati kami akan menjawab semua pergumulan Anda. Kita akan berdoa bersama-sama. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Manusia itu kalau kuat umurnya 70 atau 80 tahun. Padahal itu yang ngomong siapa? Musa, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ngomongnya umur kita semua 120 tahun.
dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Ya, pemirsa sekalian, kembali bersama dengan kami dalam The Way of the Kingdom, menampilkan sebuah topik yang pasti akan menjadi berkat buat Anda bersama dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Hoke Adrian Jasa. Silakan. Oke, jadi tadi kita udah bilang bahwa nomor 1 harus tahu identitasnya, nomor 2 harus menemukan panggilannya. Nah, sekarang kalau sebagai anak, nomor 3-nya nih yang enak nih, akan menerima warisan. Nah, warisan seperti apa? Coba bisa Hoke jelaskan. Warisan dalam hal ini yaitu kita mengelola semua berkat Tuhan di bumi. Termasuk hubungan, kesehatan, keuangan, dan otoritas. Bisa dijabarkan nggak lebih dalam lagi? Contoh-contohnya yang konkret seperti apa? Iya, jadi misalnya contoh soal kesehatan ya. Kan kita taunya secara umum manusia itu kalau kuat umurnya 70 atau 80 tahun. Padahal itu yang ngomong siapa? Musa, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ngomongnya umur kita semua 120 tahun. Haleluya. Yang saya amazing, kita ketemukan di Jepang ada satu pulau, di situ penduduknya kalau meninggal umur 100 tahun dikatakan mati muda. Oh, wow. Pulau apa itu? Aduh, saya nggak tahu namanya, tapi di buku saya ada. Oke. Itu ada risetnya, ada datanya. Terus yang kedua, saya ketemu satu profesor yang menyelidiki tubuh manusia. Ternyata memang tubuh ini expirednya umur 120 tahun. I see. Ya. Tapi memang untuk kita sampai ke maksimalan kehidupan kita, ya ada caranya sekali lagi. Nggak semata-mata orang sampai umur 120 tahun tapi hidup sakarpe dewe. Bahasa Perancisnya lagi. Iya, mau minum alkohol, mabuk-mabukan, main perempuan di mana-mana. Itu nggak lama juga kembali ke liang kubur. Oh gitu, oke. Ya, terus langkah-langkah apa yang perlu kita ambil untuk kita menerima warisan? Nah, untuk menerima warisan itu sederhana, yaitu kita mengalami yang namanya di Galatia 4 akil balik. Ya. Dan masalah kita ini, kedewasaan di dalam Tuhan itu bukan ditentukan oleh berapa lama kita menjadi anak Tuhan. Tapi kedewasaan di dalam Tuhan itu ditentukan dari pengenalan kita kepada Bapa kita di sorga. Seperti contoh di Lukas 15 tentang anak yang hilang, anak bungsu. Anak bungsu itu disambut bapaknya disebut anakku. Saya kemarin ketemu profesor bahasa Yunani yang menemukan bahwa sebutan anak kepada anak bungsu itu adalah huios atau anak yang sudah dewasa. Sedangkan di cerita Lukas 15 itu dia juga memanggil anak sulung anakku. Tapi di situ dijabarkan sebagai teknon atau anak kecil. Jadi seberapa kita berani meraih tahta kasih karunia Allah dalam kondisi apapun, itulah yang menentukan kedewasaan kita. I see. Jadi walaupun ada orang yang lebih tua, tetapi kalau perilakunya atau kerohaniannya itu kecil, maka di hadapan Tuhan dia seperti anak kecil Mas Ian, ya. Iya betul. Oke. Ya. Secara praktis bagaimana kita mengalami warisan di muka bumi, yaitu intinya adalah mengalami identitas, tahu panggilan, berjalan di dalamnya, proses secara real itu kalau kita dengar suara Tuhan dan kita mulai melakukan apa yang kita suka, itu hasilnya pasti berkelimpahan. Jadi istilahnya perlu konsistensi. Mendengar suara Tuhan dan konsisten. Berjalan di dalamnya. Ya, oke, good. Ya. Oke, tapi kan juga nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang sudah menjalankan panggilannya, tapi juga hidupnya nggak berlimpah-limpah juga. Nah itu bagaimana? Nah konsep kelimpahan itu sekali lagi dari dalam keluar. Saya nggak bicara konsep kelimpahan itu adalah kita semua jadi konglomerat. Tapi kita semua misalnya perlu 100.000 punya 500.000. Perlu 1 juta punya 5 juta atau 10 juta. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Konsepnya itu berlimpah. Jadi saya di buku saya pun saya tidak membicarakan tentang kekayaan, tapi kelimpahan. Bahwa hidup ini kita happy. Kita gak usah ngoyo, karena ngoyo itu salah satu kutuk dari Taman Eden.
Jadi untuk memperoleh hasilmu kamu perlu bekerja keras, bersusah payah. Saya dulu kerja di bank, saya punya satu customer yang prime, yang memang dilayani oleh manajer saya langsung, sampai suatu hari di refer ke saya handle dia. Jadi kerjaan saya kalau dia datang, saya cuma temenin dia ngobrol, depositanya segepok men. Itu nggak tahu nilainya berapa, miliaran semua pokoknya. Saya tugasnya cuma nemenin dia ngobrol. Dan dia bisa cerita saya apapun juga. Dan ternyata dia sampai pernah cerita sampai nangis. Cuman gara-gara mencari uang. Hah? Loh, tapi saya pikir saya kan lu hasil. Lumayan, tapi suffering dia, penderitaan batin dia waktu cari uang itu. Dia nggak tahan. Lah, what for kayak gitu? What for? Nggak enjoy. Nggak Iya. enjoy. Intinya tapi kebahagiaan kita di dalam Kristus ya. Berkat Kristus itu holistik sekali lagi. Cuman selama ini kita nggak tahu caranya. Kita percaya hal yang salah. Kalau sampai kita nggak ngalamin yang seperti Ibu ngomong, biasanya rata-rata kita percaya kepada dusta iblis. Yaitu? Sesederhana itu. Semua kebohongan. Seperti contohnya, saya baru dapat kesaksian yang luar biasa. Ada orang tua yang dia kena kanker paru-paru. Terus ada hamba Tuhan yang doain dia. Kenapa dia nggak bisa sembuh ya? Didoain. Padahal Tuhan tuh ingin semua orang sembuh. Oh, saya dulu dari muda ngerokok. Jadi saya pantas. Merasa bersalah. Iya. Pantas kalau kena kanker paru-paru. Iya, memang sudah layak dan sepantasnya. Tapi ada juga orang-orang yang dikasih tahu bahwa rokok itu salah, nggak mau dengar. Ya itu nanti kalau ngalamin baru sadar. Nah, gitu. Oke. Ya itu kan orang ada yang bisa dikasih tahu oleh orang, ada yang bisa dikasih tahu oleh alam. Kan Iya. tinggal pilih mau dikasih tahu siapa kan gitu. Karena konsekuensi itu pasti berjalan gitu. Nggak mungkin nggak. Oke, jadi kalau mau menerima warisanmu sebagai putranya Allah, maka lebih banyaklah dengar apa yang dikatakan oleh Bapa di surga, Iya, bukan betul. dusta iblis. Iya, betul. Oke, nah Puji Tuhan. pemirsa, sebelum kita take a break, ada kesaksian nih ya, doa yang sudah terjawab dari seorang ibu yang saya akan bacakan buat saudara. Terima kasih atas doanya. Sebelumnya saya memiliki penyakit daging numbuh di daerah intim saya. Tapi sekarang sudah hilang dan saya telah sembuh sehingga saya sudah bisa melahirkan kembali. Wow. Tuhan Yesus memberkati. Puji Haleluya. Tuhan pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net. Hubungi kami karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tetapi ayat 10b mengatakan dengan jelas banget, kontras di sana berkata bahwa aku datang. Nah, aku ini referring kepada Tuhan Yesus. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Beda sama kita yang jomblo. Lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sausage, shake, sausage, sausage. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News program The Way of the Kingdom. Langsung kembali kepada narasumber kita, Bapak Hoke Andrian Jasa. Nah, Bro Hoke bisa memberikan kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa yang sedang nonton di rumah. Mungkin ada di antara mereka yang sedang banyak pergumulan dan jatuh bangun dan mereka mungkin susah untuk mendapatkan warisan seperti yang tadi kita bicarakan. Silakan. Kepada siapapun yang sedang menonton program ini, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Sebab Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat.
memberkati engkau tanpa sebab, dan mengasihi engkau tanpa batas. Wow. Maju terus. Mantap. Ya, Amin. terima kasih bro. Terima kasih. Udah mampir di Kudus Program. Ya. All the best untuk bukunya ya. Sip. Terima kasih dan juga untuk Terima pelayanan. kasih, Tuhan berkati. Ya, oke, pemirsa sekalian, kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita lihat bersama-sama dari kitab Matius pasal yang ke-7, kita lihat daripada ayat 13 dan ayat 14. Di sini firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Ayat 14, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Jadi pemirsa sekalian, mulai dari saya kecil nih ya, saya pernah mendengar ada satu lagu sekolah minggu ya, bahwa di dalam dunia itu ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Kemudian firman Tuhan, lagu itu juga mengatakan yang lebar itu api, kemudian jiwaku mati, tetapi yang sempit itu hidup bergelori. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu nih dalam kehidupan kita mesti ngerti nih bahwa kita mesti berdamai nomor satu dengan diri kita ya. Masing-masing kita tentunya kita nggak pernah bisa memilih di mana kita dilahirkan, siapa keluarga kita, apa latar belakang kita. Jadi sangat penting banget untuk kita berdamai dengan diri pribadi kita, dengan masa lalu kita. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa kita perlu sekali untuk percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Nah, sebagai Bapa yang baik, Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa aku tahu rancangan apa yang aku punya buat kamu, dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang justru mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi pemirsa sekalian, siapapun Anda, mungkin hari ini Anda mengalami banyak pergumulan. Nah, di dalam kehidupan Tuhan Yesus ini berkata di bahwa karena pintunya sesak, tetapi pada waktu kita justru memilih pintu yang sesak itu, jalannya sempit, kemudian jalan yang menuju kepada kehidupan. Kehidupan macam apakah? Saya teringat ada satu ayat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, di sana ada dua kontras. Yang pertama dikatakan bahwa iblis itu datang, Yohanes 10 ayat 10a dan 10b. Yang pertama dikatakan bahwa iblis itu datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Nah, kita tahu bahwa tentunya pada waktu firman Tuhan mengatakan ada jalan yang sangat lebar, segala sesuatu dibolehkan, segala sesuatu tidak ada batasannya. Saudara boleh melakukan ini, saudara saudara boleh mabuk, boleh minum minuman keras, boleh gonta-ganti wanita atau laki-laki, atau bahkan menikah dengan sesama jenis atau apapun juga. Saudara, jangan lupa bahwa ini adalah tipu daya daripada iblis, karena iblis maunya adalah membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi ayat 10b mengatakan dengan jelas banget, kontras di sana berkata bahwa aku datang. Nah, aku ini referring kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa aku datang untuk memberikan kamu kehidupan, dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Tidak ada rancangan daripada Bapa di dunia untuk melihat bahwa kehidupan Anda dan saya hancur. Tetapi ada sukacita daripada Bapa pada waktu hidup kita menjadi berbuah lebat. Kita tahu pemirsa sekalian, di Good News Program secara pribadi saya pun sering kali berbicara tentang bagaimana hidup kita supaya berbuah. Doa daripada kami supaya pada waktu Anda menyaksikan topik ini, ya, the way of the kingdom, ada satu jalan yang tidak populer seringkali, ya, yang pada waktu Anda berkumpul dengan teman-teman, mungkin sama murid sekolah pada waktu Anda kuliah, atau teman-teman kerja, atau mungkin dengan kolega-kolega bisnis Anda, mungkin ada satu jalan yang mereka mau, dan jalan itu dalam hati Anda tahu bahwa itu tidak selaras dengan firman Tuhan. Tetapi ada satu jalan yang tampaknya tidak populer, dan seakan-akan jalan ini susah sekali, jalan ini sempit sekali, seakan-akan ke kiri nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ini mempunyai cara yang sangat luar biasa. Saya berdoa biarlah ada hikmat Tuhan yang Dia curahkan, sehingga pada waktu menghadapi semua tantangan dalam kehidupan, Tuhan akan memampukan Anda melalui hikmat yang tanpa batas, sehingga Anda akan naik dan tidak turun, dan nama Tuhan di dalam kehidupanmu akan dipermuliakan. Mau berdoa bersama dengan saya? Anda menerima tantangan ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Engkau lawat mereka Tuhan. Kami mau Tuhan untuk masuk dalam jalan yang sempit itu. Jalan yang Engkau katakan Tuhan, bahwa ini adalah jalan daripada kerajaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap pemirsa. Bahkan saat ini yang lagi mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat besar. Pergumulan yang bahkan mereka tidak bisa, tidak berani, dan tidak mungkin diceritakan kepada orang lain. Bapa, Engkau melihat semua kesusahan mereka. Tuhan, kami minta hikmat-Mu turun saat ini. Biarlah Tuhan Engkau lawat mereka, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ada satu perjumpaan dengan pribadi Yesus sendiri yang akan melawat kehidupan mereka dan akan merubah mereka menjadi pribadi yang sangat dahsyat, dan hidup anak-anak-Mu akan berbuah lebat.
terima pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terima sekarang dan biarlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa pemirsa episode yang telah kita lalui bersama hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya. Kami akan jumpa kembali dengan pemirsa yang setia di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channel YouTube kami yaitu @anugrah-ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terangi kegelapan, demikian hidupku memuliakanmu. Seperti bintang, aku kan bersinar, pancarkan cintamu.